Berjumpa lagi bersama Story Recap di sini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 61 part kedua. Buat kalian yang belum nonton part satunya bisa cek link di kolom komentar. Oke, tanpa banyak bacot lagi langsung saja kita kupas pembahasannya. Nah, setelah kemunculan Xiaoyan, Kagang dan Ling Er pun benar-benar dipenuhi rasa keterkejutan dan kebahagiaan. Mereka tak menyangka sosok pemuda yang saat itu belum mencapai tingkat Daoze kini mampu melenyapkan praktisi Dadoushi ke bawah hanya dengan mengangkat tangannya. Di tengah kegembiraan, Kagang tiba-tiba saja berlutut di hadapan Xiaoyan dan memohon, "Saudara Xiaoyan, kelompok tentara bayaran pertempuran berdarah milikku kini tengah mengalami bencana besar. Aku mohon Anda bersedia menyelamatkannya. Selama saudara Xiaoyan bersedia membantu, maka aku akan melakukan apapun yang kau katakan." Ling Er pun dengan cepat ikut berlutut agar Xiaoyan mau membantu mereka. Di dalam hatinya dia bergumam Xiaoyan ini memiliki nama yang sama dengan ketua aliansi Yan yang baru-baru ini menyebar dan membuat keributan di seluruh kekaisaran. Namun dikabarkan bahwa ketua aliansi Yan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seorang ahli Douzong. Jika benar, maka Xiaoyan yang kukenal ini tidak mungkin orang yang sama dengan ketua aliansi Yan itu. Setelah mendengar permintaan mereka berdua, Xiaoyan lantas menanyakan seberapa kuat lawan yang akan mereka hadapi. Kagang buru-buru menjawab dan memberitahu Xiaoyan bahwa pemimpin kelompok yang akan mereka lawan berada di tingkat Douling bintang 6 dan tidak ada seorang pun dari kota Kingsan yang bisa menandinginya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun sedikit tertawa dan berkata, "Paman Kagang, aku masih harus pergi ke pegunungan Magical Beast. Oleh karena itu, aku tidak bisa menetap lebih lama lagi di kota ini." Setelah mengatakan itu, Xiaoyan lantas memberikan Kagang 5 botol giok berisi teratai Buddha mini seperti yang digunakan saat menghadapi Yunsan sebelumnya. Xiaoyan lantas menjelaskan kepada Kagang bahwa untuk menggunakannya dia hanya perlu menyalurkan energi Daoqi ke dalamnya. Selain itu, dia cukup menggunakan 1 botol saja untuk mengalahkan praktisi Douling yang dia sebutkan sebelumnya. Dikarenakan Kagang belum mengetahui isi botol tersebut, dia terlihat sedikit linglung dan bertanya-tanya apakah pemimpin tentara bayaran sarang ular benar-benar bisa dikalahkan hanya dengan botol giok kecil ini. Xiaoyan tidak menunggu tanggapan dari Kagang dan langsung pamit untuk melanjutkan perjalanan. Dalam sekejap, Xiaoyan pun menghilang dari pandangan semua orang dengan cara yang tidak biasa. Kagang pun hanya bisa mempercayai perkataan Xiaoyan dan segera membawa Ling Er kembali ke markas mereka. Sementara itu, Xiaoyan, Medusa dan juga Xian kini telah tiba di wilayah pegunungan Magical Beast. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu ke bawah dan segera mengamati seluruh bagian hutan tersebut untuk menemukan tempat yang benar-benar aman. Saat sedang mengamati tempat itu, Xiaoyan pun akhirnya menemukan tempat persembunyian lamanya. Dari sana tercium aroma obat yang sangat kuat layaknya tempat harta karun. Mata Xiaoyan mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat ke salah satu lembah gunung. Dia lantas mengajak Medusa dan Xian untuk memeriksa lembah tersebut. Sesampainya di sana, Xian cukup terkejut dan tak menyangka bahwa tempat sekecil itu benar-benar memiliki begitu banyak kekayaan alam. Selain itu, kepadatan energi yang ada di sana juga jauh lebih baik daripada di luar. Di sisi lain, Medusa mengalihkan pandangannya ke arah leopard bersayap yang ada di sekitar mereka dan menyuruhnya untuk pergi. Seruan itu mengandung tekanan yang luar biasa kuat hingga membuat para beast yang ada di sana mundur secara perlahan. Melihat adanya sedikit perlawanan dari para beast, Medusa pun sedikit heran. Binatang tingkat 4 seperti leopard bersayap ini ternyata mampu bertahan sesaat di bawah tekanannya. Padahal binatang tingkat 5 sekalipun biasanya akan langsung pergi menjauh ketika merasakan tekanan yang dia berikan itu. Meskipun Xiaoyan cukup terkejut melihat ada begitu banyak beast yang tiba-tiba muncul di sana, dia hanya tersenyum dan terus berjalan ke area yang lebih dalam. Menurut ingatannya, seharusnya ada sebuah pondok kecil yang tersembunyi di sana. Pondok itu merupakan tempat terakhir Xiaoyan sebelum berpisah dengan dokter peri kecil. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka akhirnya sampai di pondok yang Xiaoyan maksud. Meskipun beberapa tahun telah berlalu, pondok kecil itu sama sekali tak mengalami kerusakan sedikit pun. Namun tepat ketika Xiaoyan berjalan mendekati pondok kecil itu, tiba-tiba saja raungan marah dari para beast kembali terdengar dari lembah gunung. Segera setelah itu ada banyak magical beast yang berdatangan dan mengelilingi pondok tersebut.
Melihat aksi sekelompok magical beast itu, Xiaoyan seketika merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sana. Sepertinya para monster ini dibesarkan oleh seseorang agar menempati lembah kecil tersebut. Karena terus diganggu, Xian pun merasa sangat kesal dan segera melepaskan tekanan yang begitu kuat. Para beast yang merasakan tekanan itu pun hanya bisa meringkuk ketakutan dan segera menyebar ke segala arah. Setelah semua beast pergi, Xiaoyan pun semakin penasaran dan bertanya-tanya apakah ada seseorang yang tinggal di pondok itu. Namun tepat ketika tangan Xiaoyan akan menyentuh gagang pintu, Medusa dengan cepat menggenggam tangan Xiaoyan dan mengatakan bahwa di sana terdapat racun yang sangat mematikan. Medusa seketika menyadari bahwa orang yang tinggal di tempat itu adalah seorang pengguna racun yang sangat kuat. Oleh karena itu, dia pun meminta Xiaoyan agar segera menjauh dan tak memasuki pondok kecil tersebut. Xiaoyan sedikit mengangguk, tatapannya menyapu semua tempat sembari berkata, "Jika Tuan tidak kunjung menampakkan diri, maka aku akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang juga." Tepat ketika tawa dingin Xiaoyan bergema di seluruh lembah, suara serak tiba-tiba terdengar dan mengatakan, "Jika kau berani menghancurkan tempat ini, kalian bertiga harus tinggal di sini untuk selamanya." Xiaoyan dan juga Medusa seketika berbalik menatap ke arah dinding gunung yang runtuh. Di sana terdapat sosok aneh dengan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Xiaoyan cukup terkejut akan kemunculan sosok hitam yang tiba-tiba ini dan tak menyangka bahwa memang ada seseorang yang tinggal di lembah tersebut. Di sisi lain, Medusa yang semakin kesal akhirnya menunjukkan niat membunuh yang memancar dari tatapan matanya. Sesaat kemudian jarinya tiba-tiba dijentikan dan pilar energi 7 warna pun segera keluar darinya. Medusa lantas terbang seperti kilat dan melesat ke arah sosok hitam itu. Sementara itu, tatapan acuh tak acuh di bawah jubah hitam itu menatap pilar 7 warna Medusa dan langsung mengeluarkan kabut tebal berwarna abu-abu yang melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah kabut tebal itu muncul, seluruh tanaman yang ada di sekitarnya pun seketika layu dan mati. Xiaoyan yang melihat semua itu dengan jelas pun menyadari bahwa lawan mereka kali ini memiliki energi Dao-Qi yang mengandung racun. Tepat ketika serangan dari pilar 7 warna memasuki kabut tebal tersebut, energi yang ada di dalam pilar 7 warna itu seketika memudar dan akhirnya tersebar menjadi ketiadaan. Keterkejutan melintas sejenak di mata Medusa setelah serangan yang dilancarkan itu dihentikan. Kekuatan agung perlahan melonjak keluar dari seluruh tubuhnya. Dia lantas tertawa dingin sembari mengatakan, "Hari ini tidak peduli kau pergi atau tinggal, ratu ini akan tetap mengambil nyawamu." Setelah mengatakan itu, Medusa mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan juga Xian dan meminta mereka mundur agar tidak terkena racun yang tersebar di sana. Xiaoyan pun mengerutkan alisnya dengan erat, sebuah pikiran melintas di hatinya. Siapakah sosok misterius berjubah hitam ini? Tidak mungkin sosok hitam ini menjadi orang yang tidak dikenal mengingat dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Xiaoyan pun termenung cukup lama memikirkan hal ini. Sementara itu, sosok hitam misterius akhirnya mulai bergerak dan melepaskan kabut racun dari tubuhnya yang dengan cepat melonjak ke segala arah. Akhirnya kabut itu pun berpindah ke lembah gunung dan merusak semua yang dilewatinya. Medusa yang melihat serangan racun itu pun segera mengepalkan tinjunya sembari menggenggam pedang ular 7 warna yang perlahan muncul di tangannya. Di saat yang bersamaan, sosok hitam itu pun memadatkan energi racun di telapak tangannya hingga membentuk sebuah energi padat berwarna ungu keabu-abuan. Bau amis yang tidak biasa pun menyebar darinya, dia lantas melepaskan energi padat itu untuk menahan serangan Medusa. Baru saja menghirup sedikit racun yang tersebar di dalam kabut itu, Medusa seketika merasakan bahaya dan segera mengaktifkan sebuah segel dengan tangannya. Sontak energi 7 warna pun dengan cepat berkumpul di sekitarnya, hingga akhirnya Medusa pun berubah menjadi sosok ular energi dengan lebar yang mencapai 80 kaki. Ular besar itu segera membuka mulutnya dan menelan energi racun yang dilepaskan sosok hitam itu sebelumnya. Ledakan besar pun terjadi setelah energi racun tersebut ditelan. Kedua belah pihak saling mengikis dan akhirnya ular energi milik Medusa serta energi racun ungu itu pun dimusnahkan secara bersamaan. Hal ini membuat keseriusan muncul di wajah Medusa untuk pertama kalinya. Selama hidupnya baru kali ini ada lawan yang sangat ahli dalam menggunakan racun. Sosok hitam itu lantas memadatkan energi racun di tangannya dan membentuk sebuah pedang. Keduanya pun kembali bertarung dengan sangat dahsyat hingga menimbulkan percikan Dao-Qi yang tersebar ke seluruh penjuru lembah tersebut.
Melihat pertempuran itu, Xiaoyan pun cukup terkejut dan tak menyangka sosok hitam misterius ini ternyata mampu bertarung seimbang dengan Medusa. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan sosok misterius itu berada di atas Yunsan. Di sisi lain, Xian terlihat agak sempoyongan. Dia lantas memegang dahinya sembari berkata, orang ini memang sangat kuat, bahkan bisa bertarung begitu lama dengan kakak Cailin. Selain itu, aroma yang terpancar dari tubuhnya benar-benar menyebabkan seseorang merasakan pusing yang luar biasa. Mendengar perkataan Xian itu, Xiaoyan pun seketika menyadari adanya bau yang tidak biasa terus muncul di sekitar mereka. Dia dengan cepat mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Xian. Xiaoyan yakin jika seseorang menghirup racun ini terlalu banyak, kemungkinan besar dia akan langsung tewas di tempat. Oleh karena itu, Xiaoyan pun segera mengerahkan api hijau giok dari telapak tangannya untuk mencegah racun tersebut terus menyebar ke seluruh lembah. Dengan bantuan api surgawi, racun yang menyebar di udara pun secara perlahan menghilang. Xiaoyan lantas memerintahkan Xian agar tidak bergerak sembarangan sementara dia akan bergabung dengan Medusa. Sesaat kemudian dia pun muncul di samping Medusa dan bertanya secara perlahan, "Tuan, siapakah Anda sebenarnya? Tempat ini adalah salah satu tempat yang aku temukan bersama teman baikku beberapa tahun yang lalu. Aku harap Anda segera menyerahkan tempat ini kepadaku." Xiaoyan kemudian sedikit mengerutkan alisnya dan mengamati sosok hitam misterius yang ada di hadapannya itu. Dia lalu bertanya dengan sopan, "Bolehkah aku tahu nama Anda? Mungkin aku Xiaoyan pernah mendengar beberapa hal tentangmu." Mendengar nama Xiaoyan, aura hitam yang ada di tubuh sosok misterius itu pun mulai menghilang dan mundur secara perlahan. "Meskipun kalian berdua sangat kuat dan mampu bertahan dari racun kabutku, tetapi gadis kecil yang ada di bawah tidak bisa melakukannya. Ini adalah penawar yang bisa menghilangkan racun di tubuhnya." Suara serak yang tidak biasa terdengar dari jubah hitamnya setelah dia melemparkan botol giok itu dari tangannya. Sosok misterius itu perlahan berbalik menuju pegunungan sembari berkata, "Karena kamu telah menemukan tempat ini lebih dulu, maka aku akan menyerahkannya kepadamu." Ekspresi Xiaoyan seketika berubah ketika mendengar perkataan itu. Dia mengerutkan kening saat melihat sosok hitam itu yang tiba-tiba mulai bertindak dengan cara yang konyol. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah sosok hitam misterius yang mulai menghilang dari pandangannya. "Apakah kamu adalah dokter peri kecil?" Teriakan Xiaoyan terdengar seperti guntur yang bergema di pegunungan. Sosok hitam yang mulai menghilang itu pun berhenti sejenak karena teriakannya itu. Hal itu membuat Xiaoyan semakin yakin bahwa sosok yang mereka hadapi itu memanglah dokter peri kecil. Namun karena penampilan yang berubah total, Xiaoyan pun menduga kalau semua itu terjadi karena tubuh racun miliknya. Akan tetapi, dokter peri kecil sepertinya belum siap untuk bertemu Xiaoyan dan memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Medusa lantas menanyakan apakah Xiaoyan mengenal sosok misterius itu. Keterampilan racun yang dimiliki orang ini sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. "Ketika aku bertarung dengannya, aku dapat merasakan bahwa dia terkadang tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Mungkin ini adalah alasan mengapa dia tidak ingin bertemu denganmu." Xiaoyan hanya bisa mengangguk dan memandang lautan pepohonan yang luas. Sesaat kemudian dia pun mulai bicara dengan suara yang dalam. "Dokter peri kecil, aku mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi padamu selama beberapa tahun ini. Tetapi tidak peduli bagaimanapun kau berubah, aku Xiaoyan akan tetap menganggapmu sebagai teman sampai kapanpun." Suara Xiaoyan terus berguling di lautan pepohonan sampai akhirnya mulai menghilang dengan sendirinya. Karena tak kunjung ada balasan, Xiaoyan pun terlihat tidak puas dan terpaksa kembali ke lembah untuk mengobati Xian. Tepat ketika Xiaoyan meninggalkan tempat tersebut, dokter peri kecil pun muncul tak jauh dari sana. Tangannya menggenggam erat bebatuan besar yang ada di puncak gunung sembari mengamati Xiaoyan yang kini berada di lembah. Selama ini dia selalu kembali ke lembah itu hanya untuk menunggu Xiaoyan. Dikarenakan kali ini Xiaoyan telah kembali, maka kedepannya dia tidak perlu lagi mengunjungi pondok tersebut. Alasan dia tidak ingin menemui Xiaoyan adalah karena menurutnya penampilannya saat ini terlihat seperti seorang pembunuh beracun yang tak pantas untuk diperlihatkan kepada Xiaoyan. Setelah memandang Xiaoyan untuk yang terakhir kalinya, dokter peri kecil pun menunjukkan senyum hangat di wajahnya. Dia lalu perlahan menghilang dari pegunungan tersebut. Sementara itu, Xiaoyan dan Medusa yang telah kembali ke lembah melihat Xian kini dalam kondisi yang cukup buruk.
Seluruh tubuhnya terpapar oleh racun yang dipancarkan dokter peri kecil sebelumnya. Xiaoyan pun dengan cepat mengerahkan doki miliknya untuk memeriksa tubuh Xian, namun dia sama sekali tak menemukan racun sedikit pun. Medusa lalu menjelaskan kalau racun itu pasti sangat dalam dan berbahaya, bahkan dia sekalipun harus waspada. Xiaoyan lantas menatap botol giok yang diberikan dokter peri kecil sebelumnya dan memutuskan untuk memberikan obat penawar itu kepada Xian. Setelah Xian menelan pil tersebut, aura racun di seluruh tubuhnya pun seketika menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Medusa dan Xiaoyan menghela nafas lega melihat keadaan Xian saat ini. Selama menjadi alkemis, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan dibuat tak berkutik oleh racun. Pikiran tentang dokter peri kecil pun segera melintas di hatinya. Xiaoyan sungguh tak menyangka setelah beberapa tahun tak bertemu, kekuatannya kini telah meningkat pesat, bahkan bisa bersaing dengan Medusa. Namun dibandingkan semua kemajuan itu, Xiaoyan benar-benar merasa tidak nyaman dengan tatapan dingin layaknya seorang pembunuh yang ditunjukkan dokter peri kecil sebelumnya. Bagaimana bisa seorang gadis yang dipenuhi kehangatan berubah sedemikian rupa? Sesaat kemudian, Xiaoyan pun mengesampingkan pikiran tersebut dari dalam kepalanya. Dia lantas berjalan perlahan menuju pondok kecil di hadapannya. Bagaimanapun saat ini dia harus fokus untuk bisa menerobos ke tingkat Do Huang. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 61-nya. Oke, mungkin cukup sekian dari Mimin dan sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.